Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Fritul Jamila dengan NIM akhiran 2011 dan rekan saya Marta Risa Dharma Monika dengan NIM akhiran 2013. Di sini kami ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah Al-Hakim, yang kedua adalah Mahkum Alaih, dan yang ketiga adalah Mahkum Fih. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah Al-Hakim. Al-Hakim secara etimologis bahasa, Al-Hakim diartikan dengan yang menjadi sumber hukum lahirnya hukum syara. Adapun menurut istilah syar'i, yang dimaksud dengan Al-Hakim adalah pihak yang menjadi sumber atau pencipta hukum yang berkaitan dengan semua perbuatan orang mukallaf. Dalam agama Islam, kewenangan penciptaan hukum syara itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hakim yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasul sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketentuan hukum syara yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW sendiri lewat sunnahnya. Salah satunya, contohnya adalah tentang pelaksanaan sholat jenazah. Yang kedua adalah mahkum alaih. Ulama ushul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam usul fikih, mukallaf disebut mahkum alaih. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Di sini juga dijelaskan bahwa seseorang dikatakan mukallaf apabila telah memenuhi syarat, yaitu yang pertama adalah berakal atau mumayyiz, yakni kondisi di mana seseorang memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Misalnya adalah dapat membedakan makanan yang layak dimakan dengan tidak. Yang kedua yakni baligh atau dewasa, yakni batas usia di mana organ reproduksi seseorang telah berfungsi. Contohnya kepada wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan kepada laki-laki ejakulasi. Adapun juga syarat-syarat seorang mukallaf dibebankan hukum. Yang pertama adalah kesanggupan memahami agama. Maksudnya adalah seseorang mukallaf harus memiliki kesanggupan untuk memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Yang kedua adalah kemampuan menerima pembebanan hukum. Di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu ahliyah wujub dan ahliyah ada. Yang pertama adalah ahliyah wujub, yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliyah wujub di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu ahliyah wujub kurang sempurna dan ahliyah wujub sempurna. Ahliyah wujub kurang sempurna yaitu golongan manusia yang hanya pantas menerima hak tetapi belum pantas memikul kewajiban, ataupun sebaliknya, seperti janin yang masih dalam kandungan. Yang kedua adalah ahliyah wujub sempurna, yaitu golongan manusia yang pantas menerima hak dan memikul kewajiban, seperti manusia semenjak dilahirkan dan hingga meninggal dunia. Yang kedua adalah ahliyatul ada. Ahliyatul ada adalah yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak ini diperhitungkan oleh hukum syara dari segi ucapan maupun perbuatannya, atau tanggung jawab dari perbuatannya. Dalam ahliyatul ada ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Keadaan manusia ini dipandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat, seperti anak
di masa kecilnya, orang gila dan kurang berakal atau setengah gila. Sehingga jika mereka melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat dikenakan sanksi secara fisik, akan tetapi dapat dikenakan ganti rugi. Yang kedua, memiliki ahliyatul ada yang kurang sempurna, yakni seseorang yang memiliki kecakapan bertindak serta adanya tamyiz, akan tetapi ia masih labil karena pengetahuannya lemah atau kurang. Yang ketiga, memiliki ahliyatul ada yang sempurna, artinya berhubungan dengan orang yang sudah dewasa atau balik. Dalam Islam, jika berhubungan dengan pembebanan hukum, kedewasaan seseorang diukur dengan kemampuan akalnya. Syarat ketiga adalah pembebasan pembebanan hukum Islam bagi mukallaf. Manusia sebagai mahkum alaih memiliki kondisi tertentu yang menghalangi kecakapan bertindaknya, atau kondisi di mana ia bebas dari tuntutan atau pembebanan hukum. Istilah ini dalam ushul fikih disebut awaridul ahliyah. Kondisi ini yang menyebabkan seorang mukallaf dibebaskan dari pembebanan hukum Islam yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah samawiyah. Samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia, yang artinya tidak dapat diprediksi, seperti belum dewasa, gila, tertidur, lupa, pingsan, haid, mati, dan lain-lain. Kondisi ini bukan berarti bebas begitu saja, karena jika ia sudah dalam keadaan sadar, maka ia terikat kembali oleh hukum, kecuali orang sudah meninggal atau mati. Yang kedua adalah kasbiyah. Kasbiyah adalah hal-hal yang berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri, seperti mabuk bukan karena maksiat, bepergian, lalai, terpaksa, berpura-pura atau bermain, ketidaksengajaan, dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pergi ke Arafah bersama penduduk Mekah, dan di sana mereka mengqosor sholatnya. Akan tetapi, sama halnya kebebasan ini, tidak serta-merta 100%, akan tetapi perlu mengganti kewajibannya tersebut. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah mahkum fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih seperti yang telah dijelaskan oleh Abdul Akrim Zaidan 1997 adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dengan kata lain, mahkum fih itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dari sini, pengertian mahkum fih berkonsekuensi pada dua hal. Yang pertama, yang menjadi objek hukum adalah perbuatan seorang mukallaf. Oleh karena perbuatan seorang yang tidak mukallaf tidak bisa dibebani oleh hukum. Contohnya perbuatan anak kecil atau orang gila. Yang kedua adalah suatu benda tidak bisa dikenai hukum. Yang dapat dihukumi adalah perbuatan seorang mukallaf yang berhubungan dengan benda tersebut. Tidak ada generalisasi hukum terhadap suatu benda. Yang ada adalah bentuk parsial dari berbagai persoalan hukum yang terkait dengan benda tersebut. Contohnya adalah babi. Babi tidak dapat dikatakan haram. Yang ada adalah hukum makan babi adalah haram. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat perbuatan mukallaf terkena taklif. Syarat tersebut ada 3, yaitu yang pertama, suatu perbuatan itu harus diketahui betul oleh mukallaf secara sempurna, dan ia mampu melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan tuntutan. Misalnya nas-nas Al-Quran atau masih mujmal.
belum dapat dibebankan kepada mukallaf kecuali setelah ada penjelasan dari Rasul Allah. Perintah sholat dalam Al-Quran tidak dijelaskan syarat atau rukunnya, tetapi setelah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, barulah pembebanan hukum tentang sholat itu dikenakan kepada mukallaf. Yang kedua, mukallaf hendaklah mengetahui bahwa perbuatan itu berasal atau bersumber dari yang mempunyai otoritas memberi beban atau pihak yang wajib dipatuhi aturan-aturan yang dibuatnya. Syarat ini sangat penting dipahami, bahwa jika suatu perbuatan hukum tidak diketahui oleh mukallaf, maka pembebanan hukum tidak dapat dilaksanakan. Mengetahui perbuatan hukum di sini tidak lain adalah karena dikaitkan oleh perbuatan orang mukallaf, seperti telah dewasa atau berakal atau setelah mendapatkan keterangan dari orang yang mengerti, sehingga mukallaf dipandang telah memahami taklif yang dibebankan atas dirinya, serta ia dituntut melaksanakannya. Tidak ada alasan bahwa ia tidak mengetahui sehingga ia lepas dari taklif syara atau beban hukum. Yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Dalam konteks ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak sah atau tidak dapat dibenarkan memberikan beban yang tidak mungkin dikerjakan. Tidak sah atau tidak mungkin di sini ukurannya dilihat dari segi logika atau menurut adat kebiasaan. Artinya, secara logika atau adat kebiasaan bahwa pembebanan itu mungkin dilaksanakan oleh mukallaf. Misalnya, mewajibkan suatu perbuatan kepada seseorang dan kemudian melarangnya pula pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua, tidak sah memberikan beban kepada di mana beban atau kewajiban itu kepada seseorang diperintahkan untuk dikerjakan, sementara kepada orang lain dilarang untuk dikerjakan. Suatu hal yang tidak mungkin bahwa seseorang diperintah untuk mengerjakannya, sementara orang lain diperintah untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang diperintahkan adalah perbuatan yang dapat dikerjakan oleh mukallaf atau yang dapat dijangkau oleh mereka. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa perbuatan yang diperintahkan itu tidak ada kesulitannya sama sekali. Dalam praktiknya, kesulitan itu ada kalanya dapat diatasi dan tidak sampai menimbulkan mudarat baik bagi diri mukallaf maupun pada jiwa dan hartanya. Sementara itu, ada kalanya kesulitan tersebut berada di luar kemampuan mukallaf dan tidak mungkin dapat dipikul. Misalnya, menjalankan puasa terus-menerus atau mengerjakan ibadah haji dengan berjalan kaki. Macam-macam perbuatan manusia. Yang pertama, semata-mata hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali. Yang kedua, hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang. Contohnya seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak. Yang ketiga, kompromi antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana khadzaf atau menuduh orang lain berbuat zina. Yang keempat, kompromi antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qisas. Perbuatan yang mampu dilakukan yang pertama adalah hukum tersebut tidak mustahil dilakukan manusia. Yang kedua, tidak boleh membebankan orang lain atas kewajiban kita atau membebankan sesuatu yang merupakan tabiat naluri manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.